Oke, lanjut dua kabar panas. Kali ini semuanya datang dari Matra Laut Indonesia, bos. Yang pertama, baru-baru ini ternyata delegasi TNI Angkatan Laut bertandang ke markas besarnya Angkatan Laut Italia. Mereka pun membahas banyak hal, salah satunya yang berkaitan dengan Strategic Naval Power Projection alias proyeksi kekuatan Angkatan Laut strategis, bos. Bahkan yang cukup menarik, di salah satu foto TNI Angkatan Laut pun ditunjukkan model salah satu kapal induk modern Italia, yaitu ITS Tristi. Nah loh, lantas ada apakah gerangan? Apakah ini ada hubungan dengan calon kapal induk Indonesia? Atau jangan-jangan ITS Tristi dibidik juga nih, bos? Setelah ini kita obrolin santai-santai. Kemudian kabar kedua datang dari destroyer Jepang yang kini lagi-lagi datang ke Indonesia. Dimana dulu perlu kalian tahu, destroyer yang diboyong Jepang ke Indonesia ini pernah mau dihibahkan ke Indonesia, bos. Nah loh, lantas ada apakah gerangan kini destroyernya diboyong lagi ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari akun resmi TNI Angkatan Laut, bos. Jadi baru-baru ini tepatnya pada forum strategis Navy to Navy Talks ketiga yang digelar di markas besar Angkatan Laut Italia di Roma, delegasi tinggi TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksda TNI Yayan Sofyan bertemu langsung dengan RADM Enrico Vignola dari Italian Navy. Beliau adalah seorang kepala Departemen Ketiga Perencanaan Operasi dan Strategi Maritim Angkatan Laut Italiano, bos. Nah, yang mereka bahas pun bukan bahasan basa-basi warung kopi, tapi yang dibahas adalah Strategic Naval Power Projection, Logistic Support, Unmanned System, Cyber Teknologi, sampai keamanan domain dasar laut. Artinya apa ya? Artinya TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia sedang membahas bagaimana perang laut modern di masa depan akan dimainkan. Dan sekarang medan perang bukan cuma kapal lawan kapal, tapi juga drone bawah laut, kabel internet bawah laut, pipa energi, cyber attack, hingga operasi armada jarak jauh. Indonesia pun dianggap sangat penting, bos, karena posisi geografis kita itu ibarat gerbang tol Indo-Pasifik. Mau dari Pasifik ke Samudra Hindia lewat Indonesia. Jalur kabel internet global banyak juga lewat Indonesia. Jalur energi dan perdagangan dunia ya lewat gang kita juga, bos. Dan disinilah daya tawar kita mulai naik kelas. Pun akhirnya melihat Indonesia bukan cuma sebagai pembeli alutsista, tapi partner strategis untuk masuk lebih dalam ke kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Sementara Indonesia jelas sedang belajar banyak dari Italian Navy yang punya pengalaman operasi NATO, carrier operation, operasi Mediterania, hingga pengelolaan armada ekspedisi modern. Dan yang cukup menarik, dalam pertemuan itu terlihat juga delegasi TNI Angkatan Laut diajak melihat model kapal induk atau amphibious assault ship Italia yang sepertinya itu adalah ITS Trieste. Nah loh, sekarang kita coba bahas santai-santai, bos. Kenapa tiba-tiba pembahasan power projection muncul, lalu ada model kapal induk ITS Trieste di saat bersamaan Indonesia juga sedang mengakuisisi kapal induk legendaris Italia Garibaldi? Apa hubungannya? Simak videonya sampai habis. Nah, sekarang kita masuk ke pandangan Mimin nih. Jadi memang kalau diperhatikan lebih dalam, foto delegasi TNI Angkatan Laut melihat model kapal induk Italia itu sebenarnya sangat menarik, bos. Dulu, kalau kalian ingat, waktu pertama kali Kasal mengunjungi kapal induk Italia ITS Garibaldi, admin langsung buatkan videonya. Apakah kapal induk itu mau dibeli? Nah, namun sayangnya waktu itu banyak orang yang melihat mungkin Mimin lagi mimpi basah, bos. Tapi sekarang, jreng, ITS Garibaldi diambil, bos. Dan sekarang yang dilihat adalah kapal ITS Trieste itu. Simbol naval power projection modernnya Italia. Dan uniknya istilah yang dipakai dalam forum resmi tadi juga sama, yaitu Strategic Naval Power Projection. Nah, disinilah Mimin coba-coba pakai cara cocok logi nih, bos. Maksudnya cocok-cocokin aja ya kan, mengaitkan pertemuan ini dengan rencana akuisisi kapal induk Indonesia.
Dimana memang yang pertama ya, mengoperasikan kapal induk itu tidak semudah terima kapal lalu parkir di Surabaya. Yang sulit justru doktrin operasinya, pelatihan awak, logistik, maintenance, pengawalan armada, sistem radar, hingga integrasi drone dan helikopter. Dan semua itu persis yang sedang dibahas TNI Angkatan Laut dan Italian Navy sekarang. Apalagi Garibaldi sendiri sudah berusia tua untuk standar NATO, namun masih sangat berguna seperti helikopter carrier, drone carrier, sampai kapal komando. Karena itu ya, Mimin agak menghayal lagi nih bos. Di sini cocok loginya. Jadi selain TNI yang mencoba belajar konsep naval projection dari Italia, mungkin juga nanti kapal induk Garibaldi akan dimodifikasi mengikuti konsep ITS Triste bos. Jadi lebih gacor untuk operasi helikopter, drone laut dan udara, misi kemanusiaan, operasi maritim jarak jauh, hingga komensip kawasan Indo-Pasifik dengan 2 island alias 2 menara. Yang setahu admin itu fungsinya beda bos. Menara pertama untuk navigasi kapal dan menara kedua untuk operasi penerbangan. Nah kemudian mimpi basah yang lebih basah lagi, apakah Garibaldi akan dimodif seperti itu? Mendapatkan lisensinya dan selanjutnya di masa depan dibuat mandiri oleh PT PAL Indonesia, atau jangan-jangan ITS Triste mau diembat juga nih bos. Nah lo, namanya juga menghayal ya kan. Admin jangan dibully bos, biarkan waktu yang akan menjawab. Oke, lanjut. Baru-baru ini kapal destroyer Jepang datang lagi ke Indonesia. Dan menariknya, ini sama dengan jenis kapal yang dulu pernah mau dihibahkan ke Indonesia. Nah, jadi lagi admin kutip dari situs resmi TNI Angkatan Laut pada Jumat 22 Mei 2026. TNI Angkatan Laut resmi menyambut kedatangan kapal perang JS Ikazushi DD-107, salah satu destroyer milik Japan Maritime Self-Defense Force yang bertempat di dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, perlu kalian tahu bahwa JS Ikazushi ini pun bukan kapal perang biasa bos, yang merupakan destroyer kelas Murasame, kapal perang multiperan berbobot sekitar 6.500 ton, dipersenjatai rudal anti kapal, torpedo anti kapal selam, palang CWS, hingga sistem vertical launcher system. Dan ini merupakan salah satu jenis kombatan tersangar Jepang. Di artikel sih katanya kunjungan ini merupakan dalam rangka mempererat hubungan bilateral serta kerjasama maritim Indonesia-Jepang ya kan. Tapi menariknya, jangan salah, Indonesia sebenarnya bukan pertama kali dekat dengan kelas Murasame ini bos. Pada tahun 2020 silam, setelah pertemuan PM Jepang dan Presiden Jokowi di Bogor, Jepang pernah menawarkan hibah 2 destroyer kelas Murasame ini kepada Indonesia sebagai bagian dari Indo-Pasifik bebas dan terbuka. Bahkan JS Murasame DD-101 juga sempat datang ke Batam pada waktu itu dan latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang tahun 2024. Namun sampai sekarang hibah itu belum jelas kelanjutannya. Nah, pertanyaannya lagi sekarang dengan datangnya JS Ikazushi ke Jakarta, apakah Jepang sedang membuka kembali sinyal hibah destroyer untuk Indonesia? Kalau iya, apakah bakal diambil? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.